Inliners memang saat ini lonjakan pasien COVID-19 ini semakin menggila ya. Tingkat keterisian rumah sakit juga hampir penuh. Akibatnya nih banyak banget pasien positif yang harus berebut kamar perawatan di rumah sakit. Nah, masalahnya tidak berhenti hanya soal kamar, tapi masalah berikutnya adalah terus menipisnya stok tabung oksigen di sejumlah rumah sakit. Ini jadi mengingatkan aku pada kasus India di mana di sana krisis tabung oksigen dan bahkan tabung oksigen yang dijual misalnya 1 juta biasanya dalam harga normal di India pada waktu itu beberapa bulan yang lalu pada waktu krisis tinggi-tingginya mereka menjual dengan harga 10 kali lipat yakni 10 juta rupiah. Nah kini pengelola rumah sakit harus benar-benar menyeleksi ketat pasien mana yang bisa mendapatkan oksigen dan mana yang tidak. Ya, hal lain juga terpantau adalah melonjaknya pesanan obat dan suplemen di aplikasi online. Antrian ojol pun terekam di apotek. Inliners, kondisi rumah sakit Jakarta saat ini sudah benar-benar overload. Kamera warga merekam amukan seorang pasien COVID-19 di lobi IGD RSUD Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Sejumlah petugas berupaya menenangkan si pasien yang mengamuk lantaran tidak mendapatkan kamar perawatan. Pasca insiden ini, petugas keamanan yang tidak sempat mengenakan APD akhirnya ikut positif terpapar COVID. Ditangani oleh dokter, dan dokter yang pakai APD pun hingga sobek bajunya, akhirnya ditolong oleh satpam yang saat itu tidak menggunakan APD, dan menurut informasi Kapusdes pun bahwa satpam saat ini juga sudah terpapar COVID. Sementara di Bekasi, Jawa Barat, sejumlah pasien dan keluarga terpaksa tidur di teras RSUD Kota Bekasi karena belum tertangani. Manajemen rumah sakit menyatakan pasca Lebaran terjadi peningkatan jumlah kasus hingga 120%. RSUD Kota Bekasi hanya punya 265 tempat tidur, sedangkan pasien yang datang mencapai lebih dari 320 orang. Itu nggak ada semua? Itu nggak ada semua. Ibu di mana sekarang posisinya? Saya masih di mobil. Masih di mobil? Iya. Belum diturunin? Belum. Sedangkan itu kondisinya juga sudah sesak napas. Sesak napas. Rumah sakit pun mendirikan 2 tenda darurat di halaman RSUD berkapasitas 30 tempat tidur. Lonjakan pasien COVID juga membuat pesanan obat ikut meroket. Akibatnya puluhan pengemudi ojek online berjejalan antri di apotek karena kebanyakan pesanan obat dilakukan secara online. Misalnya di sebuah apotek di Rawamangun. Antrian yang tidak sesuai prokes membuat Satpol PP menegur pengelola apotek dan meminta mereka untuk membatasi jumlah pesanan melalui aplikasi online. Masalah lainnya pun muncul Inliners, yaitu lonjakan permintaan tabung oksigen yang kini jumlahnya semakin terbatas. Tingkat keterisian tempat tidur juga sudah hampir menyentuh 100%, sementara stok tabung oksigen terus menipis sejak sepekan terakhir. Akibatnya, rumah sakit harus lebih selektif memilah pasien yang akan mendapatkan bantuan oksigen. Jadi kita betul-betul selektif untuk menggunakan alat untuk bantu nafasnya itu, tensi kita berikan pada pasien-pasien yang benar-benar saturasinya menurun. Jadi itu kita memang betul-betul suplai oksigen di rumah sakit itu memang sudah menipis kan. Menipisnya stok oksigen juga terjadi di ibu kota Jakarta. Sekretaris Jenderal Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia atau PERSI mengakui banyak rumah sakit yang mengeluhkan menipisnya persediaan tabung oksigen. Kalau makin banyak pasien COVID yang membutuhkan oksigen dan rumah sakit tersebut mempunyai fasilitas yang sama atau yang seimbang dengan jumlah pasien yang masuk, itu cukup. Tapi bila tidak sama, maka akan memerlukan banyak tabung-tabung oksigen. Dan kalau sudah tidak terkendali atau jumlahnya sudah melewati limit, maka pasti di rumah sakit tersebut akan kekurangan oksigen. Inliners, ini benar-benar menjadi peringatan buat kita agar kita tidak mengendurkan prokes dimanapun kita berada. Bahkan sebaliknya, malah harus lebih diperketat lagi Inliners. Gambaran gak dapat kamar itu sebenarnya itu aku sering banget lihat. Beberapa teman aku juga memvideokan bahwa di beberapa rumah sakit itu IGD, ICU semuanya penuh. Bahkan rekan dia yang sesama dokter aja kalau sakit nggak bisa dapat ruangan. Jadi pesannya adalah dokter yang sakit nggak bisa dapat ruangan. Nggak bisa dapat ruangan, apalagi pasien. Nah pesan dia adalah jangan sampai tertular. Karena jika tertular kita tidak akan bisa mendapatkan penanganan yang cepat.
Oke, dan kita tahu Rumah Sakit Fatmawati beberapa hari yang lalu, Fatmawati di Jakarta, mengumumkan bahwa mereka sudah tidak menerima pasien non-COVID lagi. Jadi IGD hanya menerima pasien COVID saja untuk Rumah Sakit Fatmawati. Nah,